Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Darel, NIM akhir 16. Ini saya akan menjelaskan laporan praktikum saya di job sheet 3, instalasi penerangan dan tenaga kamar hotel. Tujuan praktikum, setelah melaksanakan kegiatan praktikum, maka mahasiswa diharapkan akan memiliki kemampuan dalam menggambarkan single line diagram instalasi penerangan dan tenaga kamar hotel dengan baik dan benar, menggambarkan sistem pengawasan instalasi penerangan dan tenaga kamar hotel dengan baik dan benar, merangkai instalasi penerangan dan tenaga kamar hotel dengan aman, rapi, dan benar, melakukan pengukuran tahanan isolasi sistem instalasi penerangan dan tenaga kamar hotel dengan baik, aman, dan benar. Selanjutnya, di sini alat dan bahan yang saya gunakan dalam praktikum. Yang pertama ada alatnya, ada multimeter, isolation tester, ada tang ampere, ada alat pelindung diri. Kemudian di sini ada toolset yang di dalamnya ada tang kombinasi, tang lancip, tang skun, tang potong, obeng plus minus besar, obeng plus minus kecil, cutter, kuas, dan track bar. Kemudian di bahannya, di sini menggunakan saklar dimmer satu buah, kemudian ada saklar RFID satu buah, kemudian ada saklar seri satu buah, ada saklar tukar dua buah, stop kontak, saklar tunggal, lampu pijar, lampu TL, KWH meter, ada MCB satu pas dua buah, flash stop 5 buah, kabel NDA merah, biru, kuning hijau secukupnya. Di sini menggunakan lampu pijarnya 5 buah. Selanjutnya ada di job safety analysis. Di sini urutan kerjanya yang pertama menyiapkan alat dan bahan, potensi bahannya tergores benda tajam atau kejatuhan benda berat. Upaya pengendaliannya menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan, sepatu safety, dan helm. Kemudian dalam pemasangan dan penyambungan kabel, potensi bahayanya sambungannya longgar, isolasinya terbuka atau terluka. Upaya pengendaliannya pastikan sambungan kuat, kupas ulang isolasi agar tidak luka dan aman. Kemudian di pengujian rangkaian, eh, itu potensi bahayanya tersetrum saat menguji. Kemudian upaya pengendaliannya menggunakan sarung tangan dan berhati-hati saat menguji. Kemudian urutan kerja keempat melakukan pengukuran. Itu bahayanya tersetrum saat mengukur rangkaian. Upaya pengendalian memakai sarung tangan safety. Kemudian di gambar, ini gambar wiringnya. Di sini yang pertama fasa masuk tegangan masuk dari sumber masuk ke MCB, masuk ke kWh meter. Kemudian dari kWh meter masuk ke PHB, panel hubung bagi. Dari PHB disalurkan tegangan fasanya ke line dari RFID, line bukan load. Kemudian dari RFID outnya, loadnya masuk ke beban seperti kontak-kontak, saklar dan sebagainya. Kemudian netralnya eh, masuk juga ke RFID. Kemudian dari RFID fasanya masuk ke kotak-kontak, kemudian masuk ke saklar seri. Di sini saklar seri mengontrol dua lampu. Yang pertama lampu TL atau lampu satu ini, kemudian yang kedua mengontrol lampu pijar yang kedua di sini. Kemudian ada saklar tunggal dan mendapat input langsung dari MCB untuk mengontrol satu lampu, lampu L3 ini. Kemudian dua saklar tukar ini mengontrol lampu keempat secara dari dua tempat yang berbeda. Kemudian ada saklar dimmer yang mengontrol lampu pijar untuk terang redupnya. Selanjutnya di sini ada gambar single line diagram seperti tadi dari sumber masuk ke MCB, masuk ke KWH, lalu ke panel hubung bagi, masuk ke RFID, dari RFID baru masuk ke beban. Seperti kotak kontak, saklar seri, tunggal, tukar, dan dimmer. Kemudian di sini hasil pekerjaannya. Di sini eh, saya menaruh saklar dimmernya di atas karena keterbatasan tempat dan juga di sini inboundusnya tidak ada sehingga saklar serinya menggantung seperti ini.
Selanjutnya, di sini hasil pekerjaannya di pengukuran tahanan isolasi di fasa netral mendapat hasil OL dan fasa ground juga OL dan neutral ground juga OL. Kemudian di sini pengukuran tegangan kotak-kotak mendapat hasil 219,4 volt. Tegangan ini termasuk tegangan normal yang masih toleransi oleh PLN. Ada tegangan sumbernya 223,3 volt. Kemudian ada tegangan lampu yang pertama yang diatur dimmer. Ini 151,2 volt. Karena ini saya atur menjadi redup sehingga tegangannya ini terpotong dari dimmernya. Sehingga tegangannya hanya terbaca 151,2 volt. Kemudian ada tegangan lampu dua, ini lampu yang dikontrol saklar tukar, yang bisa dikendalikan dari dua tempat. Kemudian ada tegangan lampu tiga, yang dikontrol lampu seri. Kemudian ada tegangan lampu 4 yang dikontrol saklar tunggal. Kemudian ada lampu kelima, lampu TL, yang dikontrol juga oleh saklar seri. Kemudian di sini ada arus lampu pijarnya. Di sini lampu pijarnya saya menggunakan lampu 5 watt sehingga arusnya sangat kecil dan saat dilakukan pengukuran oleh tang ampere didapatkan hasil 0,0 ampere yang mungkin disebabkan karena eh, batas ukur alat dari tang ampere itu tidak bisa mendeteksi arus yang sangat kecil. Kemudian saya ukur juga arusnya dari PHB saat lampu dinyalakan itu terukur 0,4 ampere. Kemudian dianalisis tegangan sumber terukur 223,3 volt masih dalam toleransi PLN. Kemudian saklar RFID berfungsi sebagai kontrol seluruh beban hanya aktif saat kartu terpasang. Tahanan isolasi pada ketiga titik ukur menunjukkan hasil OL, artinya kualitas isolasi sangat baik dan tidak ada kebocoran arus. Tegangan pada beban saklar tukar, seri dan tunggal berkisar antara 219,3 sampai 220,9 volt. Stop kontak terukur 219,4 masih dalam batas wajar. Tegangan lampu dimmer hanya 151,2 karena saklar dimmer memotong gelombang AC untuk mengatur terang redupnya lampu. Dan pengukuran arus lampu menunjukkan hasil 0,0 ampere yang mungkin disebabkan keterbatasan alat ukur yang tidak mendeteksi arus yang sangat kecil. Sedangkan arus total di PHB sebesar 0,4 ampere. Kemudian di sini ada kendala dan solusi yang saya temui saat melakukan praktikum. Yang pertama, kendalanya lampu TL tidak menyala saat saklar diaktifkan. Solusinya, starter lampu TL itu kendor saat eh, dinyalakan sehingga saat dikencangkan kembali lampu dapat menyala normal. Kemudian kendala kedua ada inbaudusnya habis sehingga tidak ada tempat untuk saklar seri dan dimmer. Solusinya untuk sementara diletakkan tanpa inbaudus, atau menggantung dan diletakkan di slot yang tersedia. Kemudian kendala yang ketiga, saat praktikum rangkaian saya tidak bekerja karena tegangan tidak ada yang masuk ke RFID. Setelah dilakukan pengecekan, ditemukan kabel input ke MCB terhalang oleh isolator kabel sehingga setelah diperbaiki rangkaian kembali normal. Oke, lanjut ke pertanyaan. Bagaimana sistem kerja saklar RFID? Saklar RFID bekerja dengan komunikasi antara kartu dan reader. Saat kartu diletakkan ke reader, gelombang elektromagnetik yang dipancarkan reader menginduksi arus pada antena kartu sehingga kartu memancarkan balik sinyal yang berisi kode ID-nya. Sinyal tersebut diterima reader dan dikirim ke microcontroller untuk dicocokkan dengan daftar ID yang telah terdaftar. Jika ID-nya valid, microcontroller akan memerintahkan relay untuk close circuit atau menyambungkan arusnya. Kemudian jika kartu diambil dari tempatnya, maka sistem akan mendeteksi tidak adanya kartu sehingga dalam beberapa saat relay akan membuka sehingga memutus arusnya. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2, jelaskan prinsip kerja saklar tukar untuk kamar hotel tersebut. Saklar tukar bekerja dengan prinsip dapat dikendalikan dari dua tempat. Saklar tukar satu mendapat input tegangan, kemudian output dari saklar satu yaitu pin 1 2 digunakan sebagai input pin 1 dan 2 saklar tukar 2. Saklar tukar 2 memperoleh satu output yang disalurkan ke beban, sehingga lampu bisa dikontrol dari dua lokasi yang berbeda. Contohnya,
Contoh penerapannya di hotel, saat masuk kamar, seseorang menyalakan lampu dengan saklar tukar satu yang diletakkan di samping pintu. Kemudian saat ingin tidur, dia bisa mematikan lampunya dari saklar yang ada di samping kasur tanpa perlu berjalan ke pintu. Gitu. Kemudian tanya ketiga yang terjadi jika penyambungan saklar RFID terbalik. Di sini ada dua kondisi. Yang pertama, jika loadnya dijadikan line, tegangan fasa tetap masuk ke dalam rangkaian. Namun, aliran arus tidak akan terkontrol dengan baik oleh relay, sehingga beban bisa menyala terus-menerus tanpa bisa dimatikan, atau justru tidak menyala sama sekali karena jalur switchingnya kacau. Kondisi kedua, jika netralnya dimasukkan ke terminal light, relay akan mencoba memutus jalur netral yang menyebabkan beban tetap bertegangan meski sudah dimatikan. Jadi nanti saat yang diputus adalah jalur netralnya, bukan jalur fasanya, sehingga eh, kabel di beban tetap bertegangan. Kondisi ini sangat berbahaya karena beresiko menyebabkan sengatan listrik saat dipegang. Pertanyaan keempat, berdasarkan rangkaian yang telah Anda buat, bagaimana gambar rangkaian keseluruhan jika sistem kerja kelistrikan dilengkapi dengan beban AC? Oke, jika sistem dilengkapi dengan beban AC, akan ditambahkan jalur tersendiri terpisah dari jalur penerangan. Dari output saklar RFID, arus kemudian diteruskan ke MCB tambahan khusus AC, kemudian stop kontak khusus AC. MCB terpisah diperlukan agar gangguan pada AC tidak mempengaruhi jalur penerangan. Saklar RFID tetap berfungsi sebagai kontrol utama. AC hanya aktif saat kartu terpasang. Kabel yang digunakan harus berpenampang lebih besar sesuai daya AC-nya dan jalur wajib dilengkapi kabel grounding untuk keamanan. Simpulannya, praktikum ini telah dilaksanakan dengan baik dan seluruh tujuan berhasil dicapai. Rangkaian dapat dipasang dengan baik dan benar, seluruh komponen berfungsi sesuai dengan fungsinya. Saklar RFID bekerja sebagai kontrol utama, saklar tukar meningkatkan kemudahan pengoperasian dari dua titik. Kemudian saklar seri memungkinkan pengendalian dua beban sekaligus dan dimmer mampu mengatur intensitas cahaya. Kendala yang muncul sama praktikum dapat diatasi dengan baik seperti perbaikan starter lampu, penggantian komponen yang kurang, serta penyesuaian posisi kabel. Secara keseluruhan, praktikum ini memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai instalasi listrik pada bangunan komersial, khususnya kamar hotel, baik di sisi pemasangan maupun pengujian sistem. Terima kasih. Sekian presentasi saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.